现在还不是。哪吒。 滋养修炼他的东海。 Film diawali dengan adegan balapan liar di sebuah kota bernama Donghai. Kota Donghai merupakan kota yang miskin dan kekurangan air, sehingga air merupakan sesuatu yang sangat berharga di sana. Pria ini bernama Li Yongxiang. Kita sebut aja Li. Profesinya yaitu sebagai karyawan Gojek, kurir barang, dan pembalap motor liar sekabupaten. Suatu ketika, Li mendapatkan orderan di aplikasi untuk mengirim barang sesuai pesanan pelanggannya. Di perjalanan, dia sempat melihat kondisi kota Donghai yang miskin serta kekeringan. Tidak tega melihat hal tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk merusak tangki penyimpanan air di pinggiran kota, agar para warga yang haus dapat melepaskan dahaganya. Sepulangnya dari mengantar paket, ia mendapatkan orderan kembali, namun tidak ada alamat untuk dikirim, yang isinya seekor kucing imut dan lucu. Li memutuskan untuk merawat kucing tersebut dan memberikannya kepada adiknya yang bekerja sebagai penyanyi di klub malam. Mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah karena dipanggil oleh ayahnya. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh pangeran ketiga klan D. Dia menyukai motornya Li dan ingin membelinya. Namun Li tidak mengacuhkan pria tersebut dan langsung tancap gas. Sesampainya di rumah, Li bertemu dengan ayah dan kakaknya. Saat makan malam, ayahnya selalu menyindir Li karena dia tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan selalu membuat onar. Tidak tahan menerima omelan dari ayahnya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama adiknya. Di perjalanan pulang, ia kembali dihadang oleh pangeran yang masih menginginkan motornya Li. Li yang tidak terima akhirnya kabur, dan dimulailah aksi kejar-kejaran, petak umpet, lempar batu sembunyi tangan, serta banyak permainan anak-anak lainnya. Merasa sudah berhasil lolos dari buruan, hal tak terduga terjadi. Ternyata si pangeran memiliki kekuatan super, yaitu pengendalian es, sehingga membuat Li tertusuk beberapa pisau es. Dan adiknya terjatuh dari motor dan tertimpa reruntuhan bangunan. Di sini Li yang hampir pingsan merasa sedih dan kesal melihat adiknya yang sekarat. Tidak disangka, Li mengeluarkan api dari tubuhnya. Seketika ia menyerang pangeran itu dan menyebabkan luka bakar di tangannya. Mereka pun kabur dan Li serta adiknya berakhir di RSUD kota Donghai setelah diselamatkan oleh pria bertopeng misterius. Di rumah sakit, ia dirawat oleh seorang dokter yang ternyata adalah pembalap yang dia kalahkan saat balapan sebelumnya. Dokter itu kaget melihat bekas luka Li yang terlalu cepat sembuh. Li yang mengkhawatirkan adiknya bergegas ke rawat inap tempat adiknya dirawat. Dia kaget karena melihat kaki adiknya yang diamputasi karena tertimpa bangunan dan tidak dapat diselamatkan lagi. Merasa emosi dengan keadaan tersebut, Li berniat membalaskan dendamnya, tapi dia dihadang oleh ayah dari Pangeran D yang merupakan penguasa di kota itu. Ia bermaksud meminta maaf atas kelakuan anaknya serta memberikan kompensasi kepada Li dan mengembalikan motornya, namun Li menolaknya. Kakak Li mencoba menenangkan adiknya dan mencoba membujuknya untuk menerima hadiah itu. Di perjalanan, Li dan kakaknya diserang oleh orang suruhannya klan D dan mencoba membunuh mereka berdua. Mereka semakin terpojok, Li dan kakaknya hampir terbunuh. Beruntung datang seorang pria misterius yang menyelamatkan mereka. Li kemudian bertanya siapakah penolongnya itu, dan pria itu pun menjawab,
Kita sudah pernah saling mengenal sebelumnya, Neza. Di sisi lain, ketua klan D dan anaknya merasa kecewa karena tujuannya gagal. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ketua klan D adalah Raja Naga dari Laut Timur yang pernah dilukai oleh Neza 3000 tahun yang lalu. Di sini terungkap identitas Lee sebagai reinkarnasi dari Neza. Neza pernah mengalahkan Raja Naga 3000 tahun yang lalu dan meninggalkan bekas luka yang belum sembuh sampai saat ini. Itulah alasan mereka menyerang Lee dari awal, karena adanya kecurigaan bahwa Lee adalah titisan dari Neza. Diceritakan ketua klan D kepada anaknya bahwa Neza merupakan orang yang gila, penuh dengan kekuatan gaib dan kasar. Dia bisa membunuh dewa secepat membunuh siluman, pria, wanita, maupun keluarganya. Dan dia bahkan mau membunuh ayahnya sendiri. 3000 tahun yang lalu, Pangeran D sebenarnya telah terbunuh oleh Neza dan dibangkitkan kembali oleh ayahnya dengan menggunakan alat yang terpasang di tulang belakangnya. Namun, ia tidak mengingatnya karena efek dari kekuatan Neza yang menyebabkan Pangeran D hilang ingatan. Diceritakan juga dulu 4 Raja Naga bersatu hanya untuk mengalahkan Neza. Namun pada saat kematiannya, jiwa Neza menjauh dari langit untuk bereinkarnasi lagi dan lagi. Jadi, selama 3000 tahun lamanya, kota Donghai tetap diawasi dan siapapun yang muncul sebagai reinkarnasi dari Neza akan dibunuh. Singkat cerita, Lee yang penasaran dengan pria misterius itu mencari penjelasan dan bertemu. Alasan lainnya, Lee ingin diajari bagaimana cara bertarung dan memanfaatkan kekuatannya. Mereka pun sepakat dengan syarat Lee harus memperbaiki motor dari pria tersebut. Karena kekuatan dari Raja Naga belum pulih, ia harus bersabar dan sementara akan menyuruh salah satu siluman untuk membunuh Lee. Ternyata yang dimaksud adalah pria misterius yang membantu Lee tersebut. Ia belum menyetujuinya, namun ketua klan yakin dia akan menerima tawaran itu asalkan bayarannya cocok. Hari demi hari berlalu, Lee akhirnya berlatih menyempurnakan potensi dirinya dalam mengendalikan api Neza. Di sini dia harus membuat peralatan sendiri untuk melindungi tubuhnya karena tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan Neza. Selesai berlatih, Lee bersiap untuk latih tanding dengan gurunya. Pertarungan epik pun terjadi. Di sini kita akhirnya mengetahui sosok di balik topeng gurunya yang ternyata adalah siluman kera. Dia dijuluki kera telinga 6. Gurunya mengatakan bahwa Lee belum bisa menyatu dengan kekuatan dewanya karena dia tidak bisa memanggil kekuatan alami begitu saja. Dikarenakan reinkarnasi Neza sebelumnya sudah banyak, bahkan ada yang tidak sadar dirinya adalah reinkarnasi dari Neza. Jalan satu-satunya mendapatkan kembali kekuatan penuhnya adalah dengan mendapatkan kembali Astra Neza, yaitu pita langit dan cincin kosmik. Di sisi lain, Pangeran D dan anak buahnya sedang menyusun siasat untuk membalas Lee tanpa sepengetahuan ayahnya. Anak buahnya berkata, biar dia yang mengurus Lee untuk menghancurkan Neza, karena di masa lalu dia pernah membunuh salah satu reinkarnasi dari Neza. Pertarungan pun dimulai saat Lee hendak menjenguk kakaknya yang baru siuman. Wata, wata. Lee melawan anak buahnya Pangeran D yang ternyata adalah siluman katak. Dengan kemampuan yang dimilikinya, akhirnya siluman itu kalah, namun temannya Lee terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Lee merasa terpukul. Dia menyesali kehidupannya yang selalu membawa petaka kepada orang-orang terdekatnya. Saat ingin menjenguk kakaknya, ia mendengar curhatan sang ayah tentang Lee. Ayahnya berkata, dulu sering terjadi perang. Kami kabur dari mereka saat ibumu sakit, lalu meninggal. Aku harus memikul dirimu di keranjang depan, dan adikmu di keranjang satunya. Malam itu gelap, dan bukitnya curam, dan keranjangnya berat. Aku tersandung dan terguling dari bukit. Aku begitu takut. Aku kembali meraih keranjang itu, dan melihat adikmu tertawa dengan senangnya. Dia anggap itu menyenangkan. Waktu berlalu cepat dan adikmu selalu membawa masalah.
Kukira saat dewasa nanti ia bisa mengetuk perasaannya. Namun masalahnya semakin besar, kata ayahnya. Akhirnya Lee mengurungkan niatnya untuk menjenguk kakaknya dan dia tambah depresi. Saat itulah si dokter datang menyemangati Lee agar tetap tegar karena yang dilihatnya sekarang adalah sang pahlawan berjubah api. Adiknya pun ciuman dan ingin menenangkan diri serta tak mau diganggu oleh Lee. Di saat merenungi nasibnya, ia melihat dari kejauhan temannya Lee sedang mencoba merusak jubah besi milik Lee. Belum selesai melakukan aksinya, ia dipergoki oleh teman Lee yang sedang dirawat akibat pertempuran tadi. Karena panik, sontak dia langsung membungkam wajahnya dan menggunakan bantal di rumah sakit lalu membunuhnya. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, adiknya Lee pun berteriak dan diketahui oleh pembunuh tersebut. Ia kabur, namun apalah daya, kakinya tinggal satu. Adiknya Lee pun tertangkap dan bersama dengan itu terjadilah ledakan yang membuat dia pergi menyelamatkan diri. Ternyata rumah sakit itu diserang oleh kelompok Klandai dengan menggunakan meriam yang berasal dari monster bunga matahari raksasa. Dengan sendirinya, kekuatan Lee bangkit dan muncullah kobaran api Neza. Lee berusaha menolong para pasien serta perawat di rumah sakit tersebut. Namun ketika salah satu meriam meluncur ke arahnya, Lee memerintahkan api Neza untuk menghentikannya. Namun, Neza tidak merespon. Akhirnya rumah sakit itu hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Ledakan itu menyebabkan ayahnya terluka dan akhirnya meninggal. Sebelum ayahnya meninggal, ia sempat berkata kepada Lee agar tetap berjuang melindungi nyawa setiap orang, karena ia memiliki putra yang luar biasa. Di sisi lain, gurunya Lee pergi ke kediaman Klandai. Ia melihat di sana banyak sekali air yang berkumpul dengan ditarik oleh naga sungai. Naga sungai itu mengumpulkan air untuk Klandai agar dapat memulihkan kekuatannya dengan mengancam akan membunuh anaknya. Akhirnya, terungkap sudah kenapa kota Donghai selama ini kekurangan air. Itu semua karena ulah dari Klandai agar dapat mengendalikan penduduk. Guru Lee diundang dengan tujuan untuk mendengarkan progres atas tawaran ketua Klandai terkait rencana pembunuhan terhadap Lee. Karena akhir-akhir ini, Lee berkembang cukup pesat, bahkan sampai mengalahkan banyak anak buah ketua Klandai. Ketua Klandai curiga siluman kera lah yang mengajarkannya cara memanfaatkan kekuatan Neza. Karena takut rahasianya terungkap, Lee dijadikan senjata untuk membunuh ketua Klandai, ujarnya. Akhirnya siluman kera pun diserang oleh anak buah ketua Klandai. Gurunya tertangkap dan di saat yang sama terdengar suara motor dari kejauhan. Yang datang tidak lain adalah Lee yang muncul setelah menghabisi semua anggota Klandai di lini depan. Saat Lee datang, ia langsung diikat dengan pita langit seperti yang dialami gurunya. Namun itu tidak bisa menghalangi dirinya saat mengamuk. Sontak, semua yang ada di sana terkaget-kaget. Mutiara naga menghilang karena rusaknya pita tersebut. Ketua Klandai memilih untuk mundur sejenak karena dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Namun sebelum pergi, sang pangeran menyampaikan kepada ayahnya agar dia diizinkan untuk melawan Lee. Dan ayahnya pun mengizinkan asalkan jangan bikin malu keluarga. Pertempuran pun dimulai. Pangeran mengeluarkan semua kekuatannya dan berubah wujud menjadi naga putih. Kekuatan naga itu pun tidak dapat mengalahkan Lee yang memiliki kekuatan Neza. Dan akhirnya pangeran itu pun terbunuh saat Lee mengeluarkan ultinya dengan mencabut alat yang terpasang di tulang punggung naga tersebut. Lee juga sekarat saat bertarung. Ketika anak buah ketua klan datang untuk membunuhnya, datanglah gurunya menolong Lee. Perempuan itu kalah. Saat perempuan itu mau dibunuh oleh gurunya, Lee menghentikannya. Karena dia tidak ingin ada lagi yang mati atau celaka karena dirinya. Akhirnya dia pun diampuni dan kabur. Di sini Lee mendapatkan penglihatan tentang masa lalu Neza yang merupakan sumber kekacauan.
Li berkata kepada gurunya, "Jika aku pembawa kematian, mengapa kau membantuku?" Gurunya pun menjawab, "Aku bukan membantumu, tapi membantu leluhurmu. Kita ini adalah bebatuan sisa dari masa lalu, sejak Sang Dewi menambah langit." Li pun kaget atas pernyataan dari gurunya. Di sini terungkap, identitas sebenarnya dari guru Li bukanlah siluman kera telinga enam, melainkan adalah Sun Gokong, sang raja kera. Sun Gokong menyatakan, kekacauan itu bagaikan lautan, datang dan pergi silih berganti. Dia di sini sudah ribuan tahun, tapi tidak berhasil merubah apapun. Raja Naga mengira Sun Gokong bersembunyi darinya, padahal dia cuma capek saja. Bahkan dia sendiri tidak tahu di mana menaruh tongkat saktinya. Sun Gokong menerangkan bahwa pita langit adalah kekuatan Neza. Di dasar laut, Klandai mengurung naga-naga sungai di sana, memanfaatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan mutiara naga. Masalah dari naga-naga itu adalah mereka membutuhkan air untuk hidup, jadi mereka mencuri air kota Donghai untuk itu. Dan pita langit Neza ada di bawah sana, mengikat para naga itu. Sayangnya Li tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan Neza. Neza hanya muncul saat Li bersifat bengis, tetapi ketika dia ingin membantu orang lain, Neza tidak terlihat dimanapun. Itu disebabkan Li yang berhati lembut bertolak belakang dengan leluhurnya Neza. Akhirnya Li kembali ke rumah sakit. Warga di sana sangat marah dengan Li karena dikompori oleh pengkhianat yang merusak jubahnya tadi. Beruntung adiknya Li datang dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada warga. Bahwa yang membunuh Little Six adalah pengkhianat itu. Karena panik, ia kabur namun terjatuh dan tewas, jatuh dari gedung rumah sakit. Li bersama kakak, adik, serta dokter itu langsung membuat pemakaman untuk ayahnya yang telah tiada. Di sisi lain, ketua Klandai juga berkabung meratapi kematian anaknya untuk kedua kalinya di tangan Neza. Li akhirnya tahu harus berbuat apa. Li berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan gelombang laut timur, tapi aku bisa ke istana naga untuk mengalahkan Raja Naga dan mendapatkan kembali air untuk kota Donghai. Begitu banyak orang yang lahir dan hidup di dunia ini. Mereka yang belum lahir harus bisa hidup. Kulakukan ini demi mereka, itu sudah cukup bagiku." Li akhirnya bersiap untuk mengalahkan Raja Naga. Dia memanggil Neza untuk berbincang dan menyampaikan tujuannya untuk menyelamatkan semua orang. Ini tujuan aneh yang cukup mulia, tak mungkin bagi Neza untuk membantunya. Jadi dia akan berjuang sendiri karena dia tahu leluhurnya tidak akan membantunya jika melakukan hal yang baik. Perjalanan pun dimulai. Ia berenang menelusuri lautan Raja Naga. Di sini ia dihadang oleh hiu dan kepiting raksasa. Namun, dengan berbagai cara, akhirnya ia bisa memanfaatkan hiu tersebut sebagai kendaraan agar bisa melesat menuju persembunyian Raja Naga. Ia pun tiba. Ia melihat naga sungai yang diikat untuk mempertahankan kristal naga. Di sini ia mencoba membantu naga sungai yang diikat paksa dengan pita langit. Belum sempat melakukan aksinya, ketua Klandai pun datang dan menyampaikan kepada Li untuk tidak terburu-buru karena dia memiliki sandera, yaitu si dokter cantik tersebut. Li menjadi tidak fokus karena memikirkan dokter itu. Ia pun dihajar habis-habisan oleh ketua Klandai. Di saat yang sama, si dokter melawan satu-satunya anak buah Raja Naga yang tersisa. Dengan cerdiknya, ia mengaitkan besi sehingga tangan musuhnya terjepit lalu memukulnya. Ia memberitahu Li bahwa ia baik-baik saja. Ketika Li lanjut menyerang, ketua Klandai langsung mengeluarkan ulti petirnya dan memukul Li. Li terhempas jauh dan merasa kesakitan. Di saat yang sama, anak buah ketua klan berhasil lolos dan lanjut mengejar si dokter. Dokter itu pun terjatuh dan Li melihatnya. Tidak terima melihat dokter terjatuh ke jurang, Li akhirnya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membakar dirinya agar kekuatannya pulih dan melemparkan senjata ke arah anak buah Raja Naga itu. Akhirnya tewas. Namun kekuatan Li dapat menyamainya, bahkan mampu memukul mundur ketua klan. Li yang sekarat karena pertarungan itu ternyata diobati oleh naga yang dia bantu sebelumnya. Tiba-tiba, ketua klan Li berubah menjadi sosok Raja Naga dan langsung membunuh naga sungai yang membantu Li tadi. Raja Naga sudah menyempurnakan kekuatannya
hanya untuk hari ini, yaitu membunuh reinkarnasi Neza. Lee sudah memaksa Raja Naga untuk menelan mutiara naga yang mengakibatkan seluruh naga sungai terlepas ke permukaan dan akan menyebabkan mega tsunami yang bisa meluluhlantakkan kota di atasnya. Penduduk kota tiba-tiba kaget mendengar suara gemuruh di lautan dan gelombang lautan yang tinggi. Di sisi lain, Lee masih mencoba menghentikan naga-naga sungai dengan mengikatnya dengan pita langit agar tidak terlepas semuanya. Namun itu tidak berhasil dan pita langit pun hancur berkeping-keping. Raja Naga pun kembali ke wujud manusianya dan berkata kepada Lee yang sedang sekarat. Apakah Lee mendengar suara gemuruh itu? Itu adalah gelombang tsunami, ujarnya. Di saat yang sama, tsunami telah menghancurkan kota. Penduduk yang selamat mencoba menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Lee akhirnya ditusuk oleh ketua klan dengan petirnya. Ketika hampir mati, Lee berkata, "Ini hidupku dan ini milikku, tak perlu kau beritahu siapa diriku yang sebenarnya." Akhirnya Lee mengeluarkan seluruh api yang tersisa di kekuatannya dan membakar ketua klan dan dirinya, serta seisi tempat itu. Raja Naga pun terbakar dan mati, begitu juga Lee. Di akhir hayatnya, Lee sempat berpamitan kepada dokter yang ternyata masih hidup. Lee hanya tersenyum bahagia, lalu mati. Di sisi lain, penduduk kota Donghai hanya pasrah menanti ajalnya karena gelombang tsunami yang terlalu tinggi dan mereka tidak dapat melarikan diri kemanapun lagi. Lee terbangun di alam barzah. Di hadapannya ada sosok Neza leluhurnya yang hanya terdiam menatap Lee. Lee berkata, "Nak, kita bertemu lagi. Kukira kau sudah pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah berusaha semampuku. Tsunami itu, Donghai, semua orang yang ada di sana. Bisakah kau selamatkan mereka?" "Hei, kau harus menemukan inkarnasi selanjutnya." Saat itu pun Neza menghilang. Tiba-tiba ada cahaya api yang masuk ke dalam jasad Lee. Cahaya itu mulai menyatukan pita langit satu persatu ke arah jasad Lee dan membungkusnya. Lalu muncullah Neza yang mencoba menghidupkan Lee kembali dengan kedua tangannya. Semua kepingan baju besi milik Lee tiba-tiba menyatu membungkus tubuhnya. Dan akhirnya Lee hidup kembali dengan lambang dewa yang ada di sekujur tubuhnya. Lee pun berteriak sambil mengamuk dan mengikat seluruh naga-naga sungai untuk dapat kembali ke dasar laut untuk membatalkan mega tsunami. Ia pun berhasil dan tiba-tiba hujan turun. Semua warga menangis haru karena betul-betul ada air yang turun dari langit. Lee yang hidup kembali bersama dokter serta anak dari naga sungai itu muncul dari dasar laut diikuti oleh kemunculan pita langit yang membelah lautan memberi jalan untuk kemunculan Lee. Lee pun menghampiri Sung Gokong. Sung Gokong bertanya kepada Lee apa gerangan yang terjadi. Lee menjawab dengan gagahnya, "Aku mendapatkan astraku kembali. Aku adalah Neza." Lee pun pulang dengan mengendarai motor gurunya. Sung Gokong hanya tertawa sinis dan mengatakan, "Astra Neza banyak sekali, pita langit, cincin kosmik, roda api, penangkap naga, apalagi ya." Dan film pun tamat.